Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Komputer Universitas Syahkuala akan mempresentasikan proyek kami yang merupakan hasil dari pembuatan aplikasi serta laporan pada mata kuliah Matematika Distrit dengan judul Aplikasi Enkripsi dan Dekripsi Kriptografi. Sebelumnya, kami beranggotakan Safura Belangi, Nuzul Hikam, dan saya sendiri Sylvia Roza. Untuk bagian pertama ada dasar teori yang terdiri dari pengertian kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata, yaitu kriptos dan grepin. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan grepin memiliki arti menulis. Kriptografi memiliki pengertian lain, yaitu suatu ilmu tentang teknik enkripsi naskah asli yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Nah, dalam kriptografi ini ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada plaintext. Plaintext adalah pesan yang hendak dikirimkan atau berisi data asli yang dapat dimengerti. Kedua ada ciphertext, adalah pesan terenkripsi atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi. Ketiga ada enkripsi, adalah proses pengubahan plaintext menjadi ciphertext. Keempat itu ada dekripsi, adalah kebalikan dari enkripsi yang mengubah ciphertext menjadi plaintext sehingga berubah jadi data asli. Kemudian yang terakhir ada kunci, yaitu suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Kemudian kriptografi ini ada dua jenis algoritma, yaitu symmetric algorithm dan asymmetric algorithm. Nah, dalam aplikasi ini kami menggunakan metode sandi Caesar. Metode sandi Caesar adalah algoritma kriptografi klasik yang dahulunya digunakan oleh Julius Caesar untuk mengirimkan pesan rahasia atau taktik militer. Terdapat 5 bagian utama. Yang pertama itu ada kebutuhan sistem, terbagi menjadi 2 tipe. Jadi yang pertama itu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi perangkat keras yang kita gunakan dalam penelitian ini yaitu komputer. Bisa berupa desktop atau laptop. Kemudian ada perangkat lunak. Pada penelitian ini kami menggunakan 5 total perangkat lunak. Jadi yang pertama itu ada tentu saja sistem operasi. Ini yang kami gunakan adalah sistem operasi Windows 10. Kemudian yang kedua ada Python versi 3. Python sendiri adalah bahasa pemrograman yang kami gunakan dalam membuat aplikasi kriptografi. Kemudian yang ketiga ada modul tkinter. Jadi modul tkinter ini adalah modul ataupun library yang digunakan sebagai pendamping bahasa pemrograman Python, khususnya berfungsi untuk menampilkan GUI atau Graphical User Interface agar aplikasi dapat memudahkan pengguna untuk melakukan interaksi antara pengguna dengan komputer. Nah, kemudian ada text editor IDE Visual Code Studio. Jadi Visual Code Studio adalah sebuah aplikasi text editor yang kita gunakan untuk menulis skrip atau kode yang nantinya akan menghasilkan aplikasi. Kemudian yang terakhir ada terminal. Jadi terminal adalah sebuah aplikasi CLI atau Command Line Interface yang berguna untuk membantu proses debugging aplikasi. Nah, kemudian di sini ada proses enkripsi dan dekripsi. Jadi proses enkripsi ini adalah suatu proses mengamankan data informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh
siapapun tanpa ada alat khusus atau pengetahuan khusus. Pengetahuan khusus tersebut digunakan pada saat dekripsi. Dekripsi itu adalah proses mengembalikan hasil dari enkripsi tadi menjadi data awal yang dapat dibaca oleh manusia atau data normal, baik itu berupa teks atau gambar ataupun video ataupun lainnya. Nah, kemudian ada juga flowchart yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian ada perancangan user interface dan desain sistem. Kami merancang terdapat 3 menu utama pada aplikasi ataupun 3 frame utama. Yang pertama itu ada frame enkripsi, yaitu frame yang berisi tampilan tentang enkripsi, baik itu entry, tombol enkripsi, hasil enkripsi, dan lainnya. Begitu juga dekripsi. Kemudian yang menu terakhir ada about. Jadi about ini berisi tentang aplikasi ini. Nah, kemudian di sini ada flowchart. Kita lihat pada flowchart proses enkripsi. Jadi awalnya mulai program, kemudian input plain text. Di sini maksudnya adalah program atau aplikasi meminta user untuk menginput plain text. Plain text itu sendiri adalah data informasi berupa teks normal yang belum diubah dengan apapun, jadi masih mentah dari user. Kemudian setelah user mengklik tombol enkripsi nanti pada aplikasi, maka proses enkripsi ini akan terjadi, yaitu pada awalnya program menggenerate sebuah angka random yang akan dijadikan kunci dalam proses enkripsi ini. Nah, kemudian proses enkripsi pun terjadi berdasarkan nilai yang telah digenerate secara random tadi. Kemudian aplikasi akan mengeluarkan ciphertext. Nah, ciphertext adalah informasi yang telah dienkripsi berupa teks. Kemudian program berakhir. Nah, pada flowchart dekripsi, pada dasarnya prosesnya hampir sama. Namun di sini yang diminta input oleh program adalah ciphertext, bukan plain text. Jadi nanti user yang telah mengenkripsi datanya tadi menginput hasil enkripsi tadi ke dalam entry ciphertext ini. Kemudian proses dekripsi pun akan terjadi dan pesan pun kembali normal sehingga dapat dibaca. Kemudian program berakhir. Nah, pada slide selanjutnya ini adalah perancangan user interface. Jadi sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya itu, aplikasi ini terdapat 3 menu utama, yaitu enkripsi, dekripsi, dan about. Jadi enkripsi ini di dalamnya terdapat 7 widget. Pertama ada label, kemudian label plain text, kemudian entry untuk plain text, kemudian tombol enkripsi, kemudian label hasil enkripsi, dan di sini terdapat fitur tambahan yaitu copy yang berfungsi untuk mengcopy hasil enkripsi ini, yang kemudian nanti pada menu dekripsi dapat dipaste. Tampilan menu dekripsi ini terdapat label, entry, tombol paste, tombol enkripsi, dan hasil dekripsi. Dan pada menu terakhir yaitu menu about, hanya terdapat beberapa tulisan tentang aplikasi ini. Baik, pada bagian ini kita akan bahas tentang pembahasan dan hasil. Nah, sekarang kita masuk pada bagian pertama, yaitu modul atau library. Nah, pada pembuatan aplikasi enkripsi dan dekripsi, kriptografi ini di bagian awal pada source code aplikasi adalah proses mengimport modul library yang diperlukan. Dalam hal ini ada 3 modul yang diimport, yaitu Tinker, Message Box dari Tinker, dan Randin dari Random. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah Tinker. Tinker adalah sebuah modul atau juga bisa disebut dengan toolkit pada bahasa pemrograman Python yang dapat membuat dan menampilkan GUI. Selanjutnya kita akan bahas tentang Message Box dari Tinker. Message Box sendiri adalah submodul dari Tinker sendiri yang berfungsi khusus untuk menampilkan pesan-pesan pop-up seperti warning dan lainnya. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang Randin.
Randin adalah sebuah atau salah satu fungsi dari modul random yang berfungsi untuk membangkitkan bilangan secara acak. Selanjutnya, dalam source code aplikasi kriptografi dalam penelitian ini terdapat total 7 fungsi, yaitu enkripsi, dekripsi, copy, paste, hal enkripsi, hal dekripsi, dan about. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi enkripsi. Fungsi enkripsi berisi variabel global nilai geser sebagai key yang di-granate secara acak dengan Randin. Kemudian terdapat variabel pesan yang diambil dari entry GUI dengan fungsi get, lalu menggeser tiap karakter pada pesan tersebut menggunakan for looping berdasarkan key, dan akhirnya menginsert hasil enkripsi tersebut ke entry hasil enkripsi. Kemudian yang kedua ada fungsi dekripsi. Awalnya mencoba untuk mengambil data dari entry pesan enkripsi, lalu menggeser mundur tiap karakter pada pesan hasil enkripsi tersebut berdasarkan key dari variabel nilai geser global yang terdapat dalam fungsi enkripsi di atas. Lalu hasilnya insert ke entry hasil dekripsi pada GUI. Namun, jika sebelumnya user tidak pernah mengenkripsi sesuatu, maka akan muncul pesan warning bahwa ciphertext atau key tidak dikenal. Nah, yang ketiga ada fungsi copy. Ia berisi proses mengglobalkan variabel ciphertext sehingga ciphertext dapat di-paste di frame atau pada enkripsi nanti. Kemudian ada fungsi paste. Awalnya mencoba untuk menginsert ciphertext ke entry pada GUI di halaman dekripsi. Namun, jika variabel tersebut belum global atau tidak ditemukan, maka akan muncul pesan warning bahwa user harus mengcopy dahulu dari halaman enkripsi. Kemudian ada fungsi enkripsi, fungsi hal enkripsi. Ia adalah proses menghapus semua tampilan GUI selain widget yang terdapat di variabel enkripsi sendiri. Kemudian ada fungsi hal dekripsi. Ia juga adalah proses menghapus semua tampilan kecuali widget yang ada dalam frame dekripsi. Kemudian ada terakhir yaitu tentang fungsi about. Sama halnya dengan fungsi dua terakhir tadi, ia juga proses menghapus semua tampilan kecuali widget yang terdapat dalam frame about. Nah, kemudian kita akan bahas dalam sistem aplikasi keamanan tersebut yang menggunakan metode kriptografi ini sesuai dengan hasil dengan gambar pada halaman selanjutnya nanti akan ditunjukkan dapat digunakan dengan cara terstruktur. Nah, kita lihat gambarnya agar kita bisa menjelaskan. Di sini saya menggunakan pertama user membuka aplikasi ini atau halaman masuk ke dalam aplikasi untuk mengenkripsi sebuah pesan, maka pilihlah option enkripsi pada opsi kiri kanan atas. Pada kiri kanan atas tersebut dalam kolom plain text di sini. Kemudian setelah masukkan pesan, maka pilihlah option enkripsi di sini. Klik tombolnya, kemudian hasil enkripsi akan keluar pada kolom hasil enkripsi. Nah, untuk mendapatkan atau melihat kembali terjemahan dari pesan ini, maka pesan ini di-copy atau disalin terlebih dahulu. Kemudian kita beralih ke dekripsi. Nah, kita untuk membukanya kita harus mengklik tombol dekripsi pada bagian atas kiri atas ini. Kemudian kita salin yang tadi yang barusan kita salin, kita copy pada kolom ciphertext. Kemudian kita klik tombol dekripsi di sini dan kemudian hasilnya akan keluar pada kolom hasil dekripsi, di mana hasil tersebut juga merupakan pesan yang sebelumnya dimasukkan pada plain text di sini atau pada enkripsi awalnya. Nah, kemudian kita beralih ke tampilan GUI. Nah, sekarang kita membahas tampilan GUI. Hal yang pertama yang dilakukan dalam menampilkan GUI adalah membuat window dengan fungsi tinker. Lalu diikuti dengan judul pada window dan ukuran window. Terdapat 3 menu pada menu bar di bagian aplikasi, yaitu di sini pada bagian aplikasi menu barnya, yaitu ada dekripsi, enkripsi, dan about. Nah,
Kemudian, jika user menekan menu enkripsi pada fungsi hal enkripsi terpanggil dan menghapus semua widget kecuali yang terdapat dalam frame enkripsi. Begitu juga pada menu-menu lainnya. Pada frame enkripsi di sini terdapat tombol enkripsi yang jika diklik di sini tombol ini, yang jika diklik maka fungsi enkripsi akan dipanggil oleh program. Pada frame dekripsi pun juga terdapat tombol dekripsi di sini. Tombol dekripsi yang jika diklik oleh user maka fungsi dekripsi akan dipanggil oleh program. Berbeda dengan lainnya, frame about di sini hanya menampilkan widget tulisan dan gambar tentang aplikasi, tidak terdapat fungsi lokal di dalamnya. Adapun hasil aplikasi dari source code dan contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini dia ada tampilan hasil saat dimasukkan teks pada menu enkripsi. Di sini ada tampilan saat dimasukkan teks pada menu dekripsi, ini dia, dan ini yang terakhir tampilan menu about. Baik, dari pembuatan aplikasi ini kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, pada pembuatan aplikasi ini digunakan beberapa perangkat lunak yang merupakan kebutuhan sistem yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembuatan dan penggunaan enkripsi dan dekripsi, yaitu Python versi 3 yang merupakan bahasa pemrogramannya, Visual Code Studio yang merupakan aplikasi text editor, modul Kinter yang merupakan modul dari bahasa pemrograman untuk menjalankan aplikasi, dan terminal yang merupakan pendukung dalam debugging aplikasi. Kemudian yang kedua itu program ini menggunakan metode Caesar Cheeper berbasis GUI pada sistem operasi Windows yang menggunakan pemetaan dari plain text ke ciphertext yang mampu mengenkripsi satu huruf ke dalam satu huruf, sehingga jika kita memasukkan 3 huruf atau plain text maka akan menghasilkan 3 huruf, yaitu ciphertext juga, atau bisa diartikan juga bahwa di sini mempunyai 1 huruf plain text dan mempunyai kunci 1 huruf juga di ciphertext. Kemudian yang terakhir, aplikasi keamanan yang dibuat ini dipakai untuk mengirimkan pesan menggunakan metode kriptografi Caesar yang mana algoritmanya menggeser nilai ASCII setiap karakter plain text dengan angka random sehingga nilai gesernya susah ditebak. Dan juga pada penelitian ini hanya berfokus pada pengamanan data yang merupakan text string. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan kami minta maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.